Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa televisi edukasi dimanapun Anda berada. Selamat datang di siaran pendidikan interaktif pada kisi-kisi persiapan ujian nasional. Nah, seperti biasa kita akan sama-sama melakukan pembahasan untuk adik-adik yang duduk di bangku sekolah dasar. Karena sebentar lagi akan ujian nasional ya. Dan juga saya memberitahukan selamat untuk kepada siswa SMP yang hari ini adalah hari terakhir mengerjakan ujian nasionalnya. Semoga nanti mendapatkan nilai yang tertinggi dan juga lulus ujian pastinya. Oke, kalau begitu kita tentang matematika sekolah dasar bersama Bapak Ari Winarko dari SD Madania Bogor. Halo Bapak. Halo Mbak. Iya, apa kabar Bapak siang hari ini? Wah, sehat alhamdulillah. Iya, apalagi membahas matematika ya Pak ya. Kali ini tentang apa Pak yang akan dibahas? Tentang berkutat dengan bilangan-bilangan tentunya. Oh, bilangan-bilangan dan juga angka-angka pastinya betul ya Pak sekali, ya? Betul sekali. Iya Bapak, tapi tahan dulu ya Pak ya, karena saya yakin sangat menarik sekali ini Pak. Oke, baik pemirsa dan juga adik-adik di rumah, sebelum kita memulai saya memberitahukan apabila ingin mengajukan pertanyaan bisa saja bergabung dengan kami melalui line telepon bebas pulsa kami di 0800 140 3046 atau bisa juga melalui SMS di 0852 83868667 atau bisa juga melalui Facebook kami di Televisi Edukasi. Dan ingat, di segmen terakhir nanti kita akan ada kuis si kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Jadi akan mendapatkan hadiah bagi pemirsa yang beruntung dan juga berhasil menjawab pertanyaan tentunya seputar matematika. Dan saya mengingatkan untuk pemirsa yang tidak berkesempatan untuk menyaksikan siaran langsung pada kali ini, kalian bisa mendownload dan juga menonton secara live streaming dan juga melihat kembali soal-soal yang sedang dibahas pada kali ini melalui tve.kemdikbud.go.id. Baik, kalau begitu Bapak Ari dan juga pemirsa yang ada di rumah, sekarang sebelum kita memulai pembahasan tentang matematika, kita simak dulu tayangan yang berikut ini. Silahkan. Man, tadi pagi stok semen kita ada berapa? 100 sak, Pak. Berarti hari ini terjual 85 sak. Betul, Pak. Betul? Oh iya. Barusan datang 80 sak. Benar, Pak. Sudah dicatat? Sudah, Pak. Stok semen sebelum terjual sebanyak 100 sak. Dan terjual pada hari itu sebanyak 85 sak. Kemudian dia mendapat pasokan sebanyak 80 sak. Maka stok yang ada adalah dalam kurung 100 sak dikurang 85 sak ditambah 80 sak sama dengan 95 sak. Iya, bagaimana pemirsa? Sepertinya tayangan barusan sangat menarik sekali yang membuka perjumpaan kita pada kali ini ya Pak. Tadi ada aplikasinya begitu ya, menghitung jumlah sak semen yang ada dalam suatu stok begitu. Nah, itu apalagi Pak yang bisa dijelaskan dari tayangan yang barusan? Ya, buat adik-adik ini satu pemahaman materi yang sangat sederhana sekali yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering bermain dengan angka, penjumlahan, perkalian, dan contoh tadi adalah contoh bagaimana menggunakan matematika dalam kehidupan sehari. Contohnya tadi adalah orang yang berdagang di material, menghitung jumlah sak semen, begitu kira-kira. Iya, begitu ya. Ya, jadi ada pertambahan, pengurangan, begitu selalu matematika ya Pak ya, tapi harus mudah begitu ya Pak. Harus dianggap mudah karena harus begitu banyak latihan ya Pak ya. Ya Pak, kalau begitu langsung saja Pak kita masuk kepada indikator yang pertama. Baik. Silahkan Pak. Kira-kira indikator yang pertama apa Pak, tentang bilangannya seperti apa? Iya, untuk hari ini ada 4 indikator ya, ada 4 indikator. Indikator pertama ada tentang operasi bilangan cacah, kemudian operasi bilangan bulat, dan kemudian juga ada soal cerita seperti tadi berkaitan dengan bilangan cacah, dan terakhir kita juga belajar tentang bagaimana cara mengurutkan pecahan dari yang besar ke kecil atau dari yang kecil ke besar, kira-kira begitu. Ya baik Pak, kalau begitu langsung saja Pak diberitahukan siapa saja, soal seperti apa saja yang kemungkinan keluar di ujian nasional nanti. Iya, baik, terima kasih Mbak, dan adik-adik di Nusa Dua Nusantara sudah harus siap-siap. Catatan barangkali jika ada hal yang perlu tanyakan bisa gabung dengan kami di sini. Baik, kita mulai dengan indikator yang pertama adalah siswa dapat menentukan hasil operasi hitungan campur bilangan cacah. Biasanya soal seperti ini adalah soal yang muncul di nomor 1. Wah, itu soal pembuka begitu ya? Betul, test case-nya nomor 1 dan biasanya itu bentuknya bisa operasi tambah, kurang, bagi, kali, dicampur. Oh iya. Oke, untuk lebih jelasnya langsung kita berikan kita satu contoh tayangan pertama ya. Nah, berapakah nilai dari 12 dikali
1075 dikurang 750 ditambah 85 dan kemudian dibagi dengan 17. Nah, ini adik-adik biasanya soal ini diurutkan di nomor 1 di saat ujian nasional. Nomor 1. Jadi kalau adik sudah bisa mengerjakan ini, saya yakin sekali menambah rasa percaya diri ya. Tapi tidak perlu panik dulu, angkanya banyak seperti ini. Di awal sini sudah Pak Ari jelas dikasih clue bahwa yang tanda kurung ini caranya mengerjakan seperti apa ya. Nah, ini ada, kita lihat. Memecahkan masalah ini pertama yang dikerjakan adalah yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Ini sudah tanda-tanda clue-nya untuk latihan. Tetapi biasa ketika ujian nanti enggak ada tanda kurungnya ya, adik sekalian ya. Baik, kita kerjakan dulu yang ada tanda kurungnya, yaitu 1075 dikurang dengan 750. Baru nanti hasilnya kita kali dengan 12 ya. Dan akhirnya nanti kita juga mengerjakan ini. Nah, untuk perkalian pembagian, posisi mereka adalah sejajar, jadi bisa dikerjakan dari kiri ke kanan. Ya, boleh dari sini dulu ke sini. Tapi yang jelas ini adalah kita kerjakan ini dulu, ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya adalah 1075 dikurang 750 itu sama dengan 325 dan 85 dibagi 17 adalah 5. Sehingga kalau dapat seperti ini sangat mudah buat adik-adik, langsung saja yang perkalian terlebih dahulu 12 dikali dengan 325 dan baru kemudian hasilnya adik-adik tambahkan dengan 5. Selesai. Nah, hasilnya adalah seperti ini. 3.900 adalah 12 dikali dengan 325. Kalau adik-adik mengerjakan ini dulu 325 ditambah 5, mungkin saja jawabannya pun nanti akan ada. Tapi adik-adik harus ingat bahwa ya, perkalian itu harusnya didahulukan. Ya. Jadi perkalian pembagian itu adalah kunci yang harus dikerjakan lebih awal. Nah, 12 kali 325 hasil 3.900, kemudian ditambah dengan 5, sehingga hasilnya adalah 3.905. Iya. Nah, gitu tuh Mbak. Ya, adik sekalian mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi lihat tanda kurungnya terlebih dahulu, cari operasi perkalian yang bisa cepat untuk dikerjakan. Iya, boleh kerjakan ini dulu Pak Ari? Oh, boleh. Ini lebih mudah. Ini 5 Pak. Taruh di sini. Kemudian baru kerjakan yang ini, baru nanti hasilnya kita kalikan. Iya, baik. Seperti mungkin saya bisa mengingatkan seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Irfan hari kemarin ya, bahwa kaba taku kali bagi tambah kurang. Jadi kali dan bagi harus lebih dahulu dikerjakan ya adik-adik ya. Ya, baik Pak, kalau begitu ini sudah ada soal permulaan, soal pertama. Iya, betul. Kira-kira ada apa lagi Pak soal selanjutnya? Kalau sudah soal pertama tadi, kita kasih soal berikutnya lagi nih Mbak. Iya, baik. Kalau begitu langsung saja Pak. Mudah-mudahan langsung bisa nih. Ya, rules-nya ya. Kita jelaskan dulu aturan mainnya. Ya, cara mengerjakan biar adik-adik nanti lebih paham sekali. Terus tadi Pak Ari sudah contohkan bagaimana mengoperasikannya. Ini ada rules-nya, ada aturannya. Operasi dalam tanda kurung biasanya dikerjakan terlebih dahulu. Nah, jadi itu sebelum dia, ya? mengerjakan yang lain, kerjakan yang dikurungkan dulu. Itu untuk mempermudah kita mengerjakan operasi yang lain. Kemudian, kalau udah dalam kurung, perkalian dan pembagian adalah setara. Yang ditemui terlebih dahulu adalah kerjakan yang lebih dahulu. Jadi dari kiri kanan dikerjakan. Dia sejajar sifatnya. Ya, kalau kebetulan yang kirinya bagi, maka mulai dari bagi. Ya. Kalau ke kirinya kan perkalian, maka mulai dengan perkalian. Dan kemudian penjumlahan dan pengurangan adalah setara. Jadi juga modelnya dari kiri ke kanan, sama modelnya. Dan terakhir, perkalian atau pembagian dikerjakan lebih dahulu. Sama hampir dengan poin yang nomor 2 tadi. Gitu, itu dia ya Pak ya. Yang harus diperhatikan apabila mengerjakan bilangan cacah dan juga bilangan-bilangan begitu ya. Sekali. Ya baik Pak, kalau begitu ini kita terima ya Pak ya. Telepon, ada yang ingin memberikan pertanyaan. Aduh, senang sekali. Ya, kalau begitu halo, siaran pendidikan interaktif dengan siapa di mana? Dengan Joni. Dengan Joni? Iya, Joni. Ya, kalau begitu langsung saja Joni pertanyaannya yang berhubungan dengan matematika ini. Pertanyaannya, halo? Iya, bisa dikecilkan sedikit 23 TV-nya? Ya, pertanyaannya 23 dikali? Dalam kurung 50 tambah 6. Nah, Pak bisa dituliskan? Oke, ditulis dulu ya. Ya, ditulis ya. 23. 23. Lalu kali. Dikali. Dalam kurung 50 tambah 6. Dalam kurung 50 tambah 6. Oke. Nah, ada lagi? Enggak ada. Itu Joni? Oke. Ya. Terima kasih Joni. Ditunggu jawabannya ya. Oke, baik. Ya, itu dia Pak pertanyaannya tadi ya.
Jadi Oke. ada pengoperasian perkalian terlebih dahulu, kemudian ada pertambahan di dalam kurung begitu Pak? Oke, baik sekali. Jadi tadi adalah 20 dari mana saya lupa tadi Mbak? Dari Joni Pak? Dari Joni, 20 dikali dalam dengan kurung 50 ditambah 6. 50 ditambah 6. Nah, Ade Joni tadi di awal sekali Pak Ari menjelaskan bahwa yang tanda dalam kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi yang kita kerjakan ini dulu. Nah, 50 ditambah 60 50 ya? ditambah 6. Berarti hasilnya adalah poros kedua berikutnya adalah 20 dikali dengan 56. 56. Nah, bisa dihitung kan? 56 kali 2 itu 112. Ya. 112, ini ada nolnya 1, pindahkan Berarti ke sini. ditambahkan 0 Nah, gitu. Menarik nih sudah ada tanda kurungnya. Tapi kalaupun tidak ada tanda kurungnya, tidak perlu khawatir, ya. Baik. Gitu. Jadi harus mengerjakan kali dulu ya Pak ya. Betul sekali. Perkalian pembagian terlebih dahulu baru setelah itu pengurangan atau mungkin Iya. penjumlahan begitu betul ya. sekali. Ya Bapak, sangat menarik sekali tapi kita harus jeda dulu ya Pak ya. Oke, kita break dulu nih. Iya, break dulu Pak. Baik. Nah, untuk juga adik-adik di rumah kami masih mengundang partisipasi Anda untuk memberikan pertanyaan, tapi setelah jeda yang berikut ini tetaplah bersama kami di siaran pendidikan interaktif pada kisi-kisi persiapan ujian nasional.